Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiska Naviani, NPM 1813053033 dari Prodi PGSD kelas 6A Universitas Lampung. Pada kali ini saya akan menjelaskan skenario pembelajaran dan alat peraga pada materi upaya dan keseimbangan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Baik, ini adalah skenario pembelajaran berbasis keterampilan berpikir kritis. Berdasarkan masing-masing elemen berpikir kritis, sudah saya tuliskan aspek interdisipliner, bentuk kegiatan pembelajaran, serta komponen STEM yang digunakan. Nah, baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang upaya dan keseimbangan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Nah, anak-anak, sebelum kita membahas upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan, ada yang tahu tidak apa saja sih upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan? Iya, jadi yang pertama, upaya untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan adalah memperbanyak sumber daya alam. Contohnya seperti sumber daya pada hewan dapat dengan membuat peternakan, dan sumber daya pada tumbuhan dapat dengan menanami hutan yang gundul dan membuat persawahan. Yang kedua adalah memelihara sumber daya alam. Contohnya hutan yang gundul ditanami kembali atau melakukan reboisasi. Yang ketiga adalah melindungi sumber daya alam. Nah, anak-anak, jadi hewan dan tumbuhan langka perlu dilindungi. Contohnya perlindungan pada hewan langka dapat dilakukan dengan membuat suaka marga satwa, dan untuk tumbuhan langka dapat dilakukan dengan membuat cagar alam. Yang keempat adalah menghemat sumber daya alam. Nah, anak-anak, jadi beberapa jenis sumber daya alam tidak tersedia di alam dan ada juga yang tidak dapat diperbarui. Contohnya itu bahan bakar fosil. Maka dari itu kita perlu menghemat penggunaannya. Adapun cara menghemat sumber daya alam yaitu dengan menghemat penggunaannya, seperti menghemat penggunaan air, menghemat penggunaan listrik. Yang kelima adalah pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah merupakan salah satu upaya dalam melestarikan sumber daya alam dan lingkungan. Seperti yang kita tahu bahwa sampah adalah salah satu permasalahan yang kita hadapi. Nah, anak-anak, sampah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, organik. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari makhluk hidup tetapi mudah diuraikan. Contohnya itu sampah dapur, kulit telur, dan daun-daun kering. Yang kedua adalah sampah anorganik yang merupakan sampah yang berasal dari makhluk hidup tetapi susah atau sulit untuk diuraikan. Contohnya itu botol plastik, kaleng, dan pecahan kaca. Nah, anak-anak, untuk menyelamatkan lingkungan dan dari penumpukan sampah, maka kita dapat mengelola sampah melalui kegiatan yang sering disebut dengan 4R. Apa sih 4R itu? Yang pertama reduce. Reduce artinya mengurangi. Yang kedua ada reuse. Reuse artinya menggunakan kembali. Yang ketiga ada recycle, artinya mendaur ulang. Yang keempat ada replace, yang artinya mengganti. Nah, anak-anak, di sini Ibu mempunyai sebuah video pembelajaran tentang pengelolaan sampah pada poin yang kedua, yaitu reuse atau menggunakan kembali. Sekarang Ibu akan menampilkan video pembelajaran yang telah Ibu siapkan. Kemudian kita akan praktek langsung tentang kegiatan reuse atau menggunakan sampah yang tidak terpakai. Oke, baiklah. Sekarang kalian perhatikan ke depan video yang akan Ibu tampilkan. Ambil dulu botol bekas, kemudian kita gunting.
kita bungkus pakai kertas kardus. Kalau sudah gunting, nah, itu anak-anak video tentang upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan dengan cara mengelola sampah atau memakai sampah yang tidak terpakai lagi. Bagaimana, sudah paham belum tentang mengelola sampah dari botol plastik menjadi wadah tempat pensil? Baiklah, kalau sudah paham, sekarang kita akan praktik membuat mengelola sampah dari botol plastik menjadi wadah tempat pensil. Nah, anak-anak, yang pertama kita siapkan terlebih dahulu sampah botol plastik yang sudah tidak terpakai lagi. Kemudian langkah selanjutnya adalah menggunting Nah, anak-anak, jadi ini adalah hasil dari pengelolaan sampah berupa botol bekas menjadi wadah tempat pensil. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan yaitu dapat dengan memakai ulang sampah yang dapat dikelola atau didaur ulang menjadi sebuah wadah tempat pensil yang mempunyai daya guna. Nah, anak-anak, jadi sekarang sudah paham belum bagaimana upaya untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan? Ya, kalau sudah paham, nah sekarang Ibu mau tanya, apa saja sih upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan yang dapat kita lakukan? Iya, yang pertama adalah dengan memperbanyak sumber daya alam, yang kedua adalah memelihara sumber daya alam, dan yang ketiga adalah melindungi sumber daya alam, dan yang keempat adalah menghemat sumber daya alam. Dan yang kelima adalah pengelolaan sampah dapat dengan cara mengurangi, menggunakan kembali, mendaur ulang, ataupun mengganti. Oke anak-anak, mungkin pembelajaran kita sampai di sini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.